Anda sedang mendengarkan Renungan Harian Pastor Stephen Agustinus. Selamat mendengarkan. Setiap hari, hati kita harus senantiasa berurusan dengan firman Tuhan. Memastikan diri terbebas dari segala konflik dan sikap hati yang salah. Sebab dalam hidup, kita pasti akan menghadapi momen di mana diperlakukan tidak adil, tidak dihargai, tidak dihormati, tidak dipandang, bahkan direndahkan. Terlepas dari kenyataan bahwa perasaan tersebut dapat muncul akibat ekspektasi yang salah, tapi respon kita harus segera bergumul dengan firman Tuhan. Sebab kita tidak bisa memegang kendali atas sikap ataupun keputusan orang terhadap diri kita. Oleh karena itu, ada beberapa sifat ilahi mendasar yang harus terus dibangun saat kita bergulat dengan firman, yaitu membawa janjinya dalam doa, merenungkan, mengimajinasikan, dan memperkatakannya. Yang pertama, rendah hati. Orang yang rendah hati adalah pribadi yang tidak lagi merasa direndahkan walau sedang direndahkan. Mereka tidak merasa tersinggung walau diperkatakan hal buruk terhadapnya dengan tujuan merendahkan. Dan pastinya orang yang rendah hati adalah pribadi yang lembut, mudah diajar dan mau berubah oleh kuasa firman. Orang yang rendah hati tidak pernah merasa dirinya lebih dari yang lain. Sebab dia menerima dirinya dalam kedamaian dan berdamai dengan dirinya. Jadi ia bisa menikmati hidupnya tanpa harus bersaing untuk mendapat predikat siapa yang terbesar, terhebat, atau siapa yang terkenal. Ia tidak lagi mengejar hal-hal tersebut. Ia memiliki kebahagiaan sejati dari tempat maha tinggi yang senantiasa mengalir ke dalam hidupnya. Ingat, kebahagiaan itu dapat kita peroleh saat posisi hati kita terus diakurasi dengan firman-Nya. Bagaikan air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Matius 5 ayat 5 versi mudah dibaca. Betapa bahagianya orang yang rendah hati. Mereka akan menerima tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka. Yang kedua, bergantung hanya kepada Tuhan. Respon awal kita dalam menghadapi apapun juga haruslah tertuju kepada apa yang Tuhan firmankan mengenai situasi dan kondisi yang kita hadapi. Dan mengingat kembali apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita. Ini adalah bukti bahwa kita sedang bergantung hanya kepada Tuhan. Matius 5 ayat 3 versi terjemahan baru. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Yang dimaksud miskin di sana adalah seperti seorang pengemis yang hidupnya bergantung pada belas kasihan orang lain. Itulah yang harus menjadi sikap hati kita di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa realita Tuhan dan firman-Nya. Saat sikap ini terbangun dalam diri kita, maka dalam segala keadaan, bahkan ketika sedang terpuruk sekalipun, batin kita akan tetap merangsak naik untuk beroleh firman anugerah yang dapat membangkitkan hidup kita jadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kembali Roh Kudus mengingatkan, pembacaan firman
mengimajinasikan, dan memperkatakan firman merupakan hal yang terutama dan utama. Pastikan tiap hari kita beroleh energi hanya dari firman-Nya saja. Yang ketiga, menggosokkan firman dan janji Tuhan sampai cinta akan Tuhan bergelora dan batin kita kembali selaras dengan frekuensi sorga. Apapun yang terjadi, jika hati kita terus berkobar dalam cinta akan Tuhan dan penggenapan rencananya, maka sudah pasti Tuhan yang berdaulat akan mengubah segala hal yang buruk hanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma 8 ayat 28 versi terjemahan baru. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini harus menjadi takaran iman kita bersama. Jadi, tidak perlu takut terhadap segala kejadian atau hal buruk. Karena Tuhan hanya memiliki satu rancangan. Yeremia 29 ayat 11 versi terjemahan baru. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi, Dia akan mengubah data dan fakta negatif hanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan kita akan punya kesaksian tentang kedaulatan serta kebesaran Tuhan. Amin.